Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Yohanes dari kelas 12 IPA 1. Ingin mempresentasikan tentang bab enzim dan metabolisme. 1. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah reaksi kimiawi untuk merubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi dalam sel-sel tubuh. Proses metabolisme dibagi menjadi dua macam, yaitu katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi atau eksergonik. Yang kedua, anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi atau endergonik. Yang kedua, pengertian enzim. A. Klasifikasi enzim. Berdasarkan tempat terjadinya, enzim intraseluler adalah enzim yang bekerja di dalam sel. Enzim ekstraseluler adalah enzim yang bekerja di luar sel. Berdasarkan tipe reaksi. 1. Oksidoreduktase. 2. Transferase. 3. Hidrolase. 4. Liase. 5. Isomerase. 6. Ligase. B. Komponen penyusun enzim. 1. Enzim protein sederhana. 2. Enzim protein konjugasi. C. Sifat-sifat enzim. 1. Menggumpal saat dipanaskan namun rusak di suhu di atas 50 derajat. 2. Bekerja secara spesifik. 3. Berfungsi sebagai katalis. 4. Dapat digunakan berulang kali. 5. Diperlukan dalam jumlah yang sedikit. 6. Dapat bekerja bolak-balik. D. Cara kerja enzim. Ada dua teori, yaitu teori gembok dan anak kunci, teori kecocokan induksi. E. Penghambat kerja enzim adalah inhibitor, yaitu senyawa tertentu yang dapat menghambat enzim. Berdasarkan ikatan dapat dibedakan menjadi 2. 1. Inhibitor irreversible. 2. Inhibitor reversible. Inhibitor reversible dibedakan menjadi 2. 1. Kompetitif. 2. non-kompetitif. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Suhu. 2. Derajat keasaman. 3. Inhibitor. Semakin banyak inhibitor, kerja enzim akan menghambat. 4. Aktivator. Semakin banyak aktivator, kerja enzim semakin efektif. 5. Konsentrasi enzim. 6. Konsentrasi substrat. 7. Zat hasil. Yang ketiga, katabolisme karbohidrat adalah proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam ATP. A. Respirasi aerob. Respirasi aerob melibatkan penggunaan oksigen, dapat dibedakan menjadi 4 tahap. 1. Glikolisis, reaksi pengubahan glukosa atau berkarbon 6 menjadi 2 molekul asam privat berkarbon 3. 2. Dikarboksilasi oksidatif, merupakan reaksi di antara glikosis dan siklus Krebs. B. Respirasi anaerob adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan bakar organik melalui serangkaian reaksi tanpa menggunakan oksigen. Berdasarkan produksinya, jenis fermentasi yang umum yaitu fermentasi alkohol dan asam laktat. Yang kelima, katabolisme lemak dan protein. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa kompleks yang memerlukan sejumlah energi. A. Fotosintesis adalah penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi kompleks. B. Kloroplas sebagai tempat fotosintesis. C. Fotosistem merupakan sistem yang mampu menangkap energi cahaya. D. Tahapan reaksi fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang adalah reaksi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa ATP dan NADPH. Yang kedua, reaksi gelap atau siklus Calvin merupakan reaksi yang tidak memerlukan cahaya yang terjadi di stroma. Yang terakhir, E. Penggunaan produk fotosintesis. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.